Halo, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Jadi hari ini kita akan touring kampus. Kebetulan ini saya sudah ada di sekolah vokasi Undip. Jadi karena sudah hampir 1 tahun ya mahasiswa melaksanakan pembelajaran secara daring. Jadi ini mungkin bisa sebagai salah satu obat rindu pada mahasiswa yang sudah lama tidak ke kampus. Jadi hari ini kita akan jalan-jalan untuk melihat apa saja yang ada di sekolah vokasi sekarang ini. Yuk! Jadi di vokasi itu ada beberapa gedung. Kita mulai dulu dari yang pertama, gedung F. Jadi di gedung F itu dulunya ada ruang F1 ya, ruang kuliah, kemudian ruang dosen teknik kimia, ruang dosen teknik sipil, ruang himpunan mahasiswa sipil, dan perpustakaan. Nah sekarang beberapa gedung atau ruangannya sudah berubah fungsi. Jadi ini yang dulunya F1 itu sekarang menjadi ruang dosen teknik perkapalan. Nah kemudian ini kita sedang ada renovasi di sini. Jadi ruang dosennya TRKI itu sedang direnovasi, jadi sedikit berantakan. Nah ini ada ruang himpunan teknik kimia. Kemudian menuju di sini ada ruang himpunan mahasiswa sipil. Dan kemudian ini masih sama. Ini ada ruang dosen teknik sipil baik D3 maupun D4 teknik sipil. Nah ada sedikit perubahan di ruang sebelahnya. Jadi kalau dulu ini merupakan perpustakaan, sekarang dia jadi. Nah, sebelum kita melakukan kampus touring lagi, saya ada satu agenda yang harus saya lalui. Jadi kita break sebentar, nanti kita sambung lagi. Oke, jangan kemana-mana. Saya baru selesai untuk agenda yang pertama. Jadi tadi kita sudah selesai rapat persiapan akreditasi program studi kami. Nah, sekarang kita mulai ya kampus touringnya. Yuk. Ya, dari gedung F tadi, sekarang kita lanjut ke gedung B. Jadi gedung B ini dulu untuk kuliah ya, ada B1, B2, ada B3. Nah sekarang gedung B ini jadi ruang departemen. Ada 2 departemen yang di sini. Jadi kalau kita ke sebelah kanan itu Departemen Sipil dan Perencanaan. Nah kalau di sebelah kiri itu ada Departemen Teknologi Industri. Ya, jadi kalau tadi ke sebelah kiri itu milik Departemen Teknologi Industri, di sebelah kanan ini ada punya Departemen Sipil dan Perencanaan. Ini rencananya nanti akan ditempati oleh dosen-dosen dari Departemen Sipil dan Perencanaan. Lalu di sini ada ruangan dari Tendik. Ya, kita coba masuk. Halo. Nah, ini ada Mas Oki. Ada Mbak Galuh di sini. Ada Pak Tanto. Kemudian ada Mbak Erni. Nah, di situ ada Mbak Put. Halo, Mbak. Iya, jadi ini ruang pelayanan mahasiswa. Nanti kalau kalian ada butuh bisa lewat loket di sana. Selamat bekerja, dadah. Oke, jadi untuk berikutnya saya tidak sendiri, tapi akan ditemani oleh Ibu Kaprodi sekaligus Kadep dari Sipil dan Perencanaan. Jadi kita mau kampus tour ya. Ini adalah ruang dosen. Jadi di sini ruang dosen bersama. Di sayap kanan ini dosen untuk Departemen Sipil dan Perencanaan. Kemudian yang di sayap kiri ini dosen untuk Departemen Industri. Ini ada ruang rapat di Departemen Teknologi Industri. Ini ruang dosennya. Karena masih banyak dosen yang work from home, ya anjuran rektor untuk work from home, maka belum dimanfaatkan secara optimal. Ya ini nanti ruang Kaprodi ya, Kaprodi TRKI. Ini ruang Kaprodi untuk TRI. Ini ruang Kaprodi untuk Prodi TRU. Ada satu lagi yaitu RPM, Rekayasa Perancangan Mekanik. Oke, jadi itu adalah potret gedung B sekarang. Kalau dulunya buat kuliah, sekarang jadi ruang untuk departemen. Sekarang kita mau kemana lagi, Bu? Kita mau ke gedung bersama. Gedung bersama ini nanti dimanfaatkan untuk di bawah bidang 1 sekolah vokasi. Jadi bidang 1 itu membawai banyak bidang. Pertama penjaminan mutu, kedua penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, kemudian kemahasiswaan, alumni, sistem informasi, dan banyak. Nah ini ruangnya di dalam. Loh, itu kayaknya ada mahasiswa kita. Adam sedang apa di sini? Iya Bu, ini lagi kuliah online. Oh, udah selesai kuliahnya? Oh iya sudah. Ikut jalan-jalan yuk. Oke Bu. Ya kita mau jalan-jalan Dam, karena udah lama mahasiswa nggak ke kampus kan. Iya, Bu. Banyak yang berubah
fungsinya. Salah satunya dekanat ini. Dulu Adam tahu ini sebagai dekanat kan? Iya, Bu. Nah, sekarang udah ganti. Jadi sekarang gedung ini difungsikan sebagai apa, Bu? Ini gedung bersama. Jadi untuk bersama ya, kalau ini rencananya nanti sebagai ruang admin. Jadi admin sekolah vokasi beberapa nanti ditempatkan di sini. Ini masih sebagai ruang rapat, ruang penyiapan itu, kemudian ruang kerjasama, kemahasiswaan juga. Terus ini PPM, yaitu ruang wakil dekan 1. Iya, jadi yang tadinya ruangan dekan, nantinya akan menjadi ruang wakil dekan 1 gitu, Dam. Itu jadi gedung dekanat lama ini sekarang di bawah naungan bidang 1. Jadi gedung F sudah, gedung B sudah, gedung C sudah. Sekarang kita ke gedung D. Adam tahu nggak gedung D ini tadinya apa? Dulu itu sebagai kampusnya anak teknik kimia ya, Bu? Kimia sama D3 elektro. Oh iya. Jadi ini yang di sini lab dan ruang pengelola untuk D3 elektro ya, dan D4 TLI, lab untuk TRKI. Nah, untuk rencana pengembangan ini nanti akan dibangun di sini menjadi gedung workshop terpadu. Nah, workshop ini dia konsepnya berbeda dengan lab. Jadi kalau lab itu untuk praktikum mahasiswa, lah kalau workshop ini tempat berlatih mahasiswa ya. Jadi harus ngelink juga dengan mata kuliah tertentu. Kemudian kata kunci yang membedakan dari workshop itu memproduksi sesuatu. Oke, jadi dari gedung C kita beralih ke gedung perkuliahannya. Jadi sebelum pandemi mahasiswa biasanya berkuliah di sini. Ini karena pandemi semua pembelajaran dilaksanakan secara daring, jadi gedungnya kosong. Ini tempat apa, Bu? Ini co-working space untuk mahasiswa, dosen. Nah, buat yang bertanya-tanya, lalu sekarang gedung dekanatnya pindah kemana? Nah, kita akan menuju ke dekanat yang baru. Ikuti terus. Ya, jadi sekarang kita sudah ada di gedung dekanat baru, lebih tepatnya di bagian belakangnya. Nah, kita akan masuk untuk melihat apa yang ada di dalam gedung ini. Yuk. Jadi gedung vokasi yang baru ini mengusung tema industrial ya, atau industrial konsep. Ya, jadi ini banyak yang diekspos ya. Jadi kayak itu baja, itu memang sengaja diekspos. Tangga-tangga ini masih baja ini. Jadi ini cuma diepoksi. Gedung dekanat yang baru ini ada berapa lantai? Gedung ini yang baru, ini ada 4 lantai. Ada yang sayap kanan sama sayap kiri. Lantai 2 ini ada laboratorium komputer, kemudian ada ruang keuangan dan kepegawaian, dan ada UPA. Oke, jadi ada 3 ya. Ada lab, ada ruang keuangan kepegawaian, dan UPA. Ya, dari lantai 2 kita akan menuju ke lantai 3. Oke, sekarang kita sudah di lantai 3. Kalau tadi di lantai 2 ada lab, ada keuangan dan kepegawaian dan UPA. Kemudian apa yang ada di lantai 3? Kita tanya. Ibu, di lantai 3 ada apa aja ya, Bu? Seperti ini classroom gitu, dan sebagai ruang LSP. Dan juga ada yang beda nih, Bu, dari gedung-gedung biasanya kan namanya kalau penggunaan kaca ya kacanya memang kaca transparan gitu. Nah, ini dari yang saya lihat dari bawah ini menggunakan kaca yang agak biru-biru gitu. Mungkin ada tujuan khususnya atau gimana ya? Ya, jadi sebetulnya bangunan ini tuh agak menantang ya ketika kita melakukan pradesain awal, karena bangunan ini menghadapnya ke timur dan ke barat. Jadi kebayang kalau pagi itu sini kena matahari gitu ya. Terus kalau sore yang belakang kena matahari. Nah, itu waktu awal yang agak challenging di situ. Makanya terus akhirnya kita kasih kisi-kisi ini. Ya, kisi-kisi ini dia agak mengurangi sinar yang masuk sini. Terus penggunaan kaca film ini juga sama. Oke, gitu ya penjelasan. Jadi ternyata ada arti di balik bangunan. Selain LSP, di lantai 3 itu juga ada, kemudian juga ada VDC, Vocational Development Center. Jadi itu ya yang ada di lantai 3. Nah, sekarang kita akan menuju ke lantai 4 dari gedung bersama, atau gedung dekanat sekolah vokasi. Yuk. Oke, jadi sekarang kita sudah di lantai 4, kita akan cari tahu apa saja yang ada di lantai 4 gedung ini. Di lantai 4 ada apa aja, Bu? Oke, jadi di lantai ini untuk ruang publik ya. Jadi kalau ada rapat, kemudian ada seminar, ada kegiatan lain, itu nanti di sini. Jadi kemarin sekolah vokasi Undip barusan diresmikan oleh Pak Rektor, itu Vocational Tech Center ya, VTC, dan e-learning studio untuk
sekolah vokasi. Jadi di ruang lantai 4 ini yang pertama ada meeting room. Oke, jadi ini adalah Vocational Tax Corner yang baru diresmikan kemarin. Kita mau cari tahu ada apa aja di dalamnya. Ya, di sini sudah ada Bu Maya. Nah, kita mau tanya-tanya nih dengan Bu Maya. Sebenarnya VTC itu apa dan bisa apa aja di sini, Bu? Oke, VTC itu organisasi kegiatan kemahasiswaan ya. Vocational Tax Corner. Jadi ini pusat dari kegiatan perpajakan khususnya untuk mahasiswa akuntansi perpajakan. Kegiatan mahasiswa akuntansi perpajakan ini meliputi ada pelayanan, pengabdian masyarakat, kemudian ada uji kompetensi, kemudian ada diskusi dan sebagainya terkait kegiatan perpajakan. Nah, saat ini karena ini bulan pajak ya, bulan Maret, kami dari akuntansi perpajakan, mahasiswa akuntansi perpajakan didampingi dengan dosen menyelenggarakan kegiatan pendampingan pelaporan ESPP secara e-filing. Untuk yang bisa memanfaatkan fasilitas yang terutama adalah mahasiswa ya. Jadi kita memberikan wadah untuk mahasiswa berkembang, belajar bersama, kemudian mendampingi mahasiswa, dan untuk dosennya sendiri kita menyediakan uji kompetensi, peningkatan kompetensi. Nah, untuk pelayanan kita akan melayani warga Undip secara keseluruhan, dan ke depan kita akan melayani warga Semarang untuk taat pajak. Oke, jadi itu adalah VTC atau Vocational Tax Corner yang ada di lantai 4. Nah, sekarang kita akan pergi ke satu sisi yang lain dari gedung ini. Jadi ini ada di sayap kanan, kemudian kita akan ke sayap kiri. Ada apa aja di sayap kiri? Kita akan lihat. Ya, jadi ini jembatan penghubung ya Bu Santi. Kalau tadi ada gedung sayap kanan, gedung sayap kiri, ini penghubungnya. Jadi konektor antara dua sayap ini ada di lantai 4 dan ada di lantai 1. Kemudian kalau melihat konsep ini ya, jadi ketika menyusun pradesain itu tahap awal kita menyusun master plan. Master plan sekolah vokasi. Jadi sekolah vokasi ini nanti yang direncanakan ke depan bangunannya apa saja, kemudian konsep bangunannya seperti apa. Nah, kalau kita lihat konsep bangunan ini berbeda dengan bangunan-bangunan existing. Jadi kita sebetulnya sedang membuat image bangunan vokasi itu seperti ini. Konsepnya industrial. Nanti bangunan lainnya akan mengikuti. Kemudian kenapa ini menghadapnya ke sana? Ini ada ceritanya, Bu. Kalau kita lihat bangunan existing sekolah vokasi, tadi yang gedung A, B, C, D, E, F, itu menghadapnya itu tidak ada konsep gitu lah ya. Jadi ada yang menghadap ke timur, ada yang menghadap ke barat gitu. Dan kalau kita lihat kita berdiri di tengah-tengah, seolah-olah semua bangunan tuh saling membelakangi gitu. Nah, sekarang kita buat konsep semua bangunan di sekolah vokasi itu menghadapnya ke arah timur. Kenapa ke arah timur? Karena kalau kita lihat semua bangunan di Undip ini kalau kita tarik garis lurus, ini semua berujungnya ke Widyapuraya. Kita sedang melewati konektor lantai 4, sayap kanan dan kiri dari gedung ini. Kemudian apa saja yang ada di bagian kiri gedung? Jadi yang pertama ada musola. Kemudian di lantai 4 juga ada ruang dekan sekolah vokasi. Ya, di sekolah vokasi Undip ini mahasiswa dirancang agar nanti setelah lulus itu langsung siap kerja. Maka di kampus ini ada dua hal yang kita tinjau secara fundamental, yaitu yang satu adalah substansi pembelajaran, yang kedua adalah metode pembelajaran. Sehingga mahasiswa memiliki banyak pengalaman praktek sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan kemudian lulus bisa langsung kerja. Itu yang insya Allah kita siapkan dengan baik di sekolah vokasi. Oh iya Bu Asri, lalu untuk ruang wakil dekannya di sebelah mana ya Bu? Kalau ruang wakil dekan ini di gedung ini sayap kiri, tapi di lantai 3 posisinya. Ya, jadi di lantai 3 sayap kiri ada ruang wakil dekan 2. Nah, ini sekarang kita ada di ruang wakil dekan 2 ya. Nah, ini kebetulan ada Pak Wakil Dekan 2, Pak Agus Perwanto, Wakil Dekan 2 sekolah vokasi. Yes. Ya, dari lantai 3 kita akan menuju ke lantai 2. Ada apa di lantai 2 sayap kiri gedung ini? Kita lihat bersama-sama. Nah, ini kalau di lantai 2 yang gedung sayap kiri ya, di sini ada studio e-learning sekolah vokasi. Ini salah satunya kemarin dari sini.
diinstruksikan oleh Pak Rektor. Nah, seperti ini penampakannya. Oke, itu ya, jadi di lantai 2 ada e-learning studio. Nah, kemudian terakhir kita akan menuju ke lantai 1. Kita akan lihat ada apa di lantai 1 gedung ini. Ya, jadi ini lantai 1 yang gedung saya kiri itu ada plug and play Sinarmas ya. Jadi plug and play ini sebetulnya dia tempat inkubator bisnis. Jadi adik-adik mahasiswa sekolah vokasi yang punya proposal, punya planning berwirausaha, itu nanti bisa dibimbing oleh kakak-kakak keren gitu ya di plug and play, gimana supaya proposal ini nanti bisa terrealisasi. Jadi pembimbingan, inkubator. Untuk yang di sebelah kanan ini, yang lantai 1-nya ada apa aja ya? Kalau yang lantai 1 ini ada ruang untuk akademik dan kemahasiswaan ya. Jadi tadi masih di bawah bidang 1 sekolah vokasi, kemudian ada perpustakaan. Jadi perpustakaan untuk sekolah vokasi Undip sekarang direlokasi di sini. Oke, jadi seperti itu ya Bu Santi untuk kampus tour kita hari ini. Kita sudah putar-putar nih satu sekolah vokasi ya untuk bangunan lama, bangunan baru, dan bagaimana planning pembangunan ke depannya. Nah, saya mau mohon izin nih ya, mau ada schedule lain. Jadi sampai ketemu lagi di lain waktu. Thank you. Terima kasih banyak Bu Asri. Okay. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak juga Bu Riza yang sudah mengajak saya untuk berkeliling ke gedung baru, juga ke kampus lama kita. Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini bisa menjadikan pembelajaran dan juga mengenal lebih jauh dan lebih lengkap tentang kampus kita ini. Bu Riza, saya mohon izin pamit karena setelah ini saya akan ada kuliah online lagi. Terima kasih Bu Oke Riza. Adam, terima kasih Adam. Sukses selalu. Ya, jadi itu jalan-jalan kita pada hari ini. Kita sudah berkeliling dari gedung F sampai akhirnya kita berkeliling di gedung dekanat yang baru. Sekarang kalian sudah tahu kondisi kampus kalian selama kalian tinggalkan seperti apa, kurang lebih seperti tadi ya. Sudah banyak sekali perkembangan yang ada di sekolah vokasi Undip. Semoga video ini mengobati sedikit kerinduan kalian tentang kampus vokasi. Semoga kondisi segera baik, pandemi segera berakhir, dan kita bisa berkumpul kembali di kampus kesayangan kita, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sipil dan perencanaan, sipil dan ya. Ya, Bu Asri, lalu ruang dekannya di mana ya Bu? Wakil dekan ada.